Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Erlianti dengan NIM 2305 0150 0008. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan fonem yang mencakup identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Namun, alangkah pentingnya untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa itu fonem. Jadi, fonem itu adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan arti suatu kata. Jadi, fonem ini merupakan bunyi bahasa yang dapat berfungsi untuk membedakan makna. Nah, fonem ini merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Dengan adanya fonem, kita dapat membedakan bentuk dan makna pada sebuah bunyi bahasa. Jadi dapat diartikan bahwa fonem itu salah satu unsur dalam linguistik yang fungsinya untuk membedakan makna dan bentuk dari suatu kata baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Untuk menentukan apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika ternyata kedua kata itu berbeda maknanya, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem, karena bunyi itu membedakan makna dari kedua kata tersebut. Contoh identifikasinya bisa kita lihat pada contoh kata saku dan laku. Nah, kedua kata ini terlihat mirip, namun karena adanya fonem yang berbeda yang terdapat di awal kata pada contoh ini yakni fonem S dan L, maka makna kata yang dihasilkan dari kedua kata tersebut pun berbeda. Nah, inilah yang dinamakan dengan fonem, di mana fungsinya itu membedakan makna dalam bunyi bahasa. Selanjutnya, kita beralih ke jenis-jenis fonem. Yang pertama, jenis fonem vokal. Nah, fonem vokal ini merupakan jenis bunyi ujaran di mana arus udaranya tidak mengalami hambatan. Jenis vokal ini ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, rendahnya posisi lidah, yang kedua, bagian lidah yang dinaikkan, dan yang ketiga, bentuk bibir pada pembentukan vokal. Jenis fonem vokal ini dibagi menjadi 6 fonem, yakni fonem O, I, E, U, dan A. Yang pertama, fonem vokal O yang berada di atas, tengah, belakang, bundar, yang direalisasikan dengan bunyi O. Pada contoh kata, kita ambil salah satu contoh kata saja, yaitu obat, yang distribusi fonemnya berada di awal kata. Lalu selanjutnya, fonem I. Fonem I atas, tinggi, depan, tak bundar, yang direalisasikan dengan bunyi I pada contoh kata pintu, yang distribusi fonemnya berada di tengah kata. Lalu selanjutnya fonem vokal E yang berada di atas, tengah, depan, tak bundar, yang direalisasikan dengan bunyi E pada contoh kata ekor, yang distribusi fonemnya berada di awal kata. Lalu fonem E yang berada pada bagian bawah, tengah, depan, tak bundar, yang direalisasikan dengan bunyi E pada contoh kata tipe, yang distribusi fonemnya berada di akhir kata. Selanjutnya yakni fonem vokal U pada bagian atas, tinggi, belakang, bundar, yang direalisasikan dengan bunyi U pada contoh kata ukir, yang distribusi fonemnya berada di awal kata. Lalu yang terakhir fonem vokal A yang berada di pusat rendah, yang direalisasikan dengan bunyi A pada contoh kata maling, yang distribusi fonemnya berada di tengah kata. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa fonem vokal itu bisa menempati semua posisi baik di tengah, awal, maupun akhir kata.
Jenis fonem selanjutnya yaitu fonem konsonan. Nah, fonem konsonan ini merupakan fonem yang dihasilkan karena adanya hambatan udara pada tempat-tempat artikulasi. Berbeda dengan fonem vokal yang bisa menduduki awal, akhir, dan tengah kata, fonem konsonan hanya menduduki awal dan akhir, tetapi mungkin juga hanya menduduki posisi pada awal saja. Nah, fonem konsonan ini mencakupi seluruh fonem selain daripada fonem A, I, U, E, dan O, karena fonem tersebut merupakan fonem vokal. Nah, selain daripada fonem vokal itu, selebihnya adalah fonem konsonan. Yang pertama, fonem konsonan P, yang direalisasikan dengan bunyi P pada contoh kata pasang, di mana distribusi fonem P pada kata pasang ini berada di awal kata. Lalu selanjutnya fonem konsonan B yang direalisasikan dengan bunyi B pada contoh kata sebut, yang dimana distribusi fonem B-nya berada di tengah kata. Nah, fonem P dan B ini termaksud bunyi bilabial, yang dimana terdapat pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas, dan keduanya berperan sebagai artikulator aktif. Selanjutnya fonem konsonan T yang direalisasikan dengan bunyi T pada contoh kata rapat, yang distribusi fonem T-nya berada di akhir kata. Lalu selanjutnya fonem konsonan D yang direalisasikan dengan bunyi D pada contoh kata dawai, yang dimana distribusi fonem D-nya berada di awal kata. Fonem T dan D ini masuk pada bunyi apiko-alveolar, di mana adanya pertemuan antara ujung lidah dan gigi seri atas, yang dimana ujung lidah ini berperan sebagai artikulator aktif dan gigi seri atas sebagai artikulator pasif. Selanjutnya fonem C. Fonem C ini direalisasikan dengan bunyi C pada contoh kata cakap, yang distribusi fonem C-nya berada di awal kata. Dan selanjutnya fonem J yang direalisasikan dengan bunyi J pada contoh kata manja, dan distribusi fonem J-nya berada di tengah kata. Fonem C dan J ini masuk pada bunyi laminopalatal, yang dimana adanya pertemuan antara daun lidah dan langit-langit keras. Di sini lidah berperan sebagai artikulator aktif dan langit-langit keras sebagai artikulator pasif. Selanjutnya yaitu fonem konsonan K yang direalisasikan dengan bunyi K pada contoh kata kamu, di mana distribusi fonem K-nya berada di awal kata. Selanjutnya fonem G yang direalisasikan dengan bunyi G pada contoh kata tiga, di mana distribusi fonem G-nya berada di tengah kata. Fonem K dan G ini masuk dalam bunyi dorsovelar, yakni pertemuan antara pangkal lidah dan langit-langit lunak, yang keduanya merupakan artikulator pasif. Selanjutnya fonem konsonan F yang direalisasikan dengan bunyi F pada contoh kata pada realisasi contoh kata kafan, di mana distribusi fonem F pada kata ini berada di tengah katanya. Nah, fonem F ini masuk ke dalam bunyi labiodental, yang dimana adanya pertemuan antara gigi atas dan bibir bawah, di mana gigi atas di sini berperan sebagai artikulator pasif dan bibir bawah sebagai artikulator aktif. Berikutnya fonem konsonan S yang direalisasikan dengan bunyi S pada contoh kata asli, yang distribusi fonemnya berada di tengah kata. Lalu selanjutnya
fonem konsonan Z yang direalisasikan dengan bunyi Z pada contoh kata zebra yang distribusi fonem konsonan Z-nya berada di awal kata. Lalu selanjutnya fonem SY yang direalisasikan dengan bunyi sya pada contoh kata syarat yang distribusi fonem konsonan SY-nya berada di awal kata. Fonem S dan Z ini masuk ke dalam bunyi lamino alveolar. Lalu kalau S yang fonemnya terdiri SY yang direalisasikan dengan bunyi sya pada contoh kata syarat ini masuk ke dalam lamino palatal, yakni pertemuan antara daun lidah dan langit-langit keras. Selanjutnya fonem konsonan H yang direalisasikan dengan bunyi H pada contoh kata hama, di mana distribusi fonem H pada kata ini berada di awal kata. Fonem konsonan H ini masuk ke dalam bunyi laringal, yakni bunyi yang dihasilkan atas keterlibatan tenggorokan atau laring. Selanjutnya fonem konsonan M yang direalisasikan dengan bunyi M pada contoh kata kami. Pada kata ini distribusi fonem M berada di tengah kata. Lalu selanjutnya fonem konsonan N yang direalisasikan dengan bunyi N pada contoh kata anak. Distribusi fonem N pada kata ini berada di tengah kata. Fonem M dan N ini masuk ke dalam bunyi nasal, yakni bunyi yang dihasilkan oleh resonansi yang terjadi pada rongga hidung. Selanjutnya ada fonem konsonan berbentuk N yang realisasi bunyinya itu berbunyi eng, yang contoh katanya terdapat pada kata angin. Distribusi fonem NG atau realisasi bunyi eng pada kata ini berada di tengah kata. Fonem ini masuk ke dalam bunyi dorsovelar, yang dimana adanya pertemuan antara pangkal lidah dan langit-langit lunak. Lalu yang terakhir fonem konsonan W dan V. Nah, fonem W dan V ini masuk ke dalam bunyi bilabial, yakni pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas. Contoh katanya bisa kita perhatikan tabel yang tertera pada video ini, yakni konsonan W dengan contoh kata walau dengan distribusi fonem W yang berada di awal kata. Lalu fonem konsonan V dengan contoh kata varia dengan realisasi bunyi V, di mana pada kata varia ini distribusi fonem V berada di awal kata. Selanjutnya fonem diftong. Fonem diftong ini merupakan gabungan dua bunyi vokal yang disebut secara berterusan, yakni satu hembusan nafas, dan dalam pencariannya terdapat ciri geluncur. Bunyi diftong ini dikatakan berhasil apabila bunyi satu vokal menggeluncur dengan cepatnya ke satu vokal yang lain. Nah, fonem diftong ini terdiri atas gabungan dua bunyi vokal. Di antaranya yang pertama ada fonem diftong yang terdiri atas fonem A dan U, di mana realisasi bunyinya itu berbunyi au pada contoh kata aula. Pada kata ini distribusi fonem AU terdapat di awal kata. Selanjutnya fonem diftong AI yang direalisasikan dengan bunyi ai pada contoh kata pantai. Fonem diftong AI pada kata ini distribusinya berada
di akhir kata. Selanjutnya, fonem diftong yang terdiri atas fonem e dan i yang direalisasikan dengan bunyi ei. Pada contoh kata survei, di mana fonem ei pada distribusi fonem ei pada kata ini berada di akhir kata. Lalu yang terakhir, fonem diftong oi yang direalisasikan dengan bunyi oi yang terdapat pada contoh kata amboy, di mana fonem diftong oi atau oi pada contoh kata ini distribusi fonemnya berada di akhir kata. Nah, jadi fonem au akan berubah menjadi au, fonem ai akan berubah menjadi ai, fonem ei akan berubah menjadi ei, dan fonem oi akan berubah menjadi oi apabila dilafalkan dengan lisan. Baiklah, berakhirlah sudah penjelasan saya pada materi kesempatan kali ini, dan semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa mengerti dengan baik. Jikapun ada penjelasan yang keliru, mohon dimaafkan. Saya sebagai pemateri pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.